Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Dan kali ini tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita lakukan pagi hari ini? Kita punya tamu istimewa, selalu istimewa, yaitu Bapak Ustadz Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, juga terkenal sebagai ustadz, bahkan sebagai ulama, akan berbicara mengenai kesehatan holistik. Tetapi sebelum melanjutkan ini, saya mohon saudara-saudara para pendengar Suyanto.id yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Ustadz Zainal Mutakin, sehingga setiap ada video baru akan dikirim otomatis oleh sistem ke gadget-gadget saudara. Nah, dulu versi episode yang lalu kita sudah mendapatkan tausiah supaya kita adalah hidup berimbang, sehingga kita selalu sehat, berada pada steady state atau homeostatis. Nah, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Prof, dalam kondisi sehat dan semakin sehat insya Allah. Amin, amin, amin. Nah, Ustadz, ini Pak Dokter, kita sudah membuat video satu episode yang terdahulu. Sebelumnya didahului dengan pengalaman Ustadz keluar dari serempetan COVID sehingga sudah lulus dengan cum laude. Nah, dan yang episode kedua ini kita masih berbicara tentang kesehatan holistik. Monggo Ustadz, kita serahkan para pendengar Suyanto.id. Baik, saya kira Prof kemarin kita sudah bincang-bincang adanya konsep yang sangat bagus adalah konsep bidirection. Ya. Artinya ada hubungan terus-menerus antara bottom up dan top down. Selama ini Prof Suyanto itu menekuni bidang pendidikan yang tidak bisa dipungkiri ya, mendidik anak didik supaya cerdas, pandai. Nah, dengan adanya forum ini kita semakin menguatkan bahwa ternyata ada hubungan antara otak dan hati atau kolb. Dan yang menarik di bidang kedokteran ini, semua itu bisa diperlihatkan substrat biologisnya. Oke. Jadi kalau kita bicara sehat itu tidak semata badannya, sehingga dulu dokter dikenal dengan istilah physician, Prof. Physician, oke. Oh ya. Karena fokusnya pada fisiknya saja. Ya. Ya, jadi kadang-kadang pasien itu merasa sedih, saya kok orang dianggap seperti orang. Disuntak-suntik, diberi obat, terus nanti kontrol lagi gitu. Tetapi coba dengan pendekatan holistik ini, dan ini semakin disadari Prof, karena WHO sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah end stage, ya, maka muncul ada istilah kedokteran paliatif. Oh, paliatif. Paliatif, jadi kalau sudah nusewu, segala macam obat sudah tidak bisa dan kondisinya sudah begitu lemah, itu dikembalikan kepada coba silakan kembali kepada keyakinan masing-masing kan Prof. Oh ya. Tunggu sakit-sakitipun begitu loh ya. Nah, justru di sinilah Prof, karena kami ini di bidang fisiologi ya, jadi kembali lagi fenomena kejiwaan, fenomena sosial, spiritual, itu mestinya bisa
diawali dari yang biologis ini, Prof. Ya, terutama di era-era pandemi COVID itu saya kira sangat penting keseimbangan itu, Dok ya. Saya itu, Prof. Saya itu. Dan yang lebih penting lagi, Prof, kita ini hidup di era kemajuan pengetahuan yang luar biasa. Ya, coba seperti Prof kan banyak teman-teman pensiunan misalnya, ya. Ketika kita ini sudah tidak bekerja aktif di lembaga masing-masing, kita ingin berbagi ilmu. Itu bagaimana ya caranya? Jadi saya kira kok ini terobosan yang luar biasa, Prof. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk memecahkan permasalahan. Ya, ya. Solution. Jadi kalau diuji ya jangan mengeluh, Prof. Ya, ya, ya. Dan Mencari itu terobosan. ya betul. Dan itu menurut World Economic Forum Iya. bahwa the top 10 skills untuk saat sekarang dan ke depan problem solving itu menempati paling utama, Dok, itu. Subhanallah. Kami ini waktu semester pertama, Bro, begitu masuk, mata kuliahnya itu tentang problem solving. Ya, 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 ya. Jadi mau jadi dokter itu kan memecahkan masalah terus. Ya, 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 ya. Ya, sehingga di kedokteran sangat terkenal itu. Model kuliahnya problem based learning gitu. Bermasalah terus. Kalau Prof itu mau meneliti, itu kan cari masalah itu, Prof. Ya, ya. Gitu. Jadi masalah penelitiannya apa toh? Nah, maka sekali lagi Prof untuk memperjelas apa yang kita bicarakan, mohon izin kami ingin Share. share Oke, ya, monggo. share screen, menikah. Sampun ketinggal dereng, Prof. Sampun, mana di slide show langsung saya, Dok. Nah, jadi kalau kemarin kita kan membicarakan komposisi yang ada dalam otak ini, Prof. Yeah. Dan kita sudah kenalkan bidirection. Jadi otak itu pasif, Prof. Ada di dalam tempurung kepala. Nah, bagaimana supaya otak ini bisa bekerja harmonis? Itu tentu harus kita hubungkan dengan yang di perifer. Ya, di perifer. Nah, ini bentuknya seperti apa? Itu bentuknya seperti kabel-kabel ini, Prof. Oke. Dan ini merupakan kajian terbaru di bidang ilmu kedokteran. Yang dulu kabel-kabel ini yang dikenal hanya dua. Yang di atas saja, Prof. Ya, yang di atas saja, yaitu saraf sosial dan saraf stres. Ya, stres di sini istilahnya adalah fight or flight. Menyerang atau lari ketakutan. Yang sekarang dirasakan betul oleh masyarakat kita dengan adanya pandemi ini, Prof. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, kita kenal ada the polyvagal theory. Ini penemunya adalah Profesor Porges. Oke, yang paling atas itu, Dok ya? Ya, itu dari Illinois University. Nah, ini betul-betul mencerahkan sekali, Prof. Kita lebih mudah memahami orang lain, ya. Kita tidak mudah menjudge orang. Tapi justru bagaimana menolong orang supaya kondisinya tidak seperti yang kita lihat. Ya. Ini cocok sekali dengan surat Al-Hujurat, Prof. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Janganlah kita ini mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Apalagi mencari-cari kesalahan, gitu. Wala tajassasu, apalagi ngerasani, Prof. Ini semuanya adalah karena kita tidak paham sebetulnya ekspresi perilaku manusia itu diwarnai oleh ketiga komponen ini, Bro. Ketiga komponennya adalah kabel-kabel yang nanti bisa kita analogikakan dengan lampu traffic light. Iya, tiga komponen tadi apa, Dok? Nun sewu, Prof, kalau ini kita sederhanakan, itu seperti lampu bangjo. Yang di atas sendiri itu adalah lampu hijau. Itu
dia bekerja, Prof. Ketika lingkungannya itu aman. Jadi Prof. Suyanto kalau di lampu traffic light hijau itu aman tuh, jalan terus tuh. Ya, aman. Nah, yang di bawah itu sympathetic nervous system. Itu yang dianalogikan dengan lampu kuning, Prof. Oke, simpatetik. Ya, simpatetik tetapi penampilannya tidak simpatik, Prof. Jadi nun sewu ini istilah yang tidak match ya. Jadi orang yang aktif simpatetik nervous systemnya, penampilannya adalah kecemasan, ketakutan, kemarahan, kebencian. Kenapa kok diberi istilah yang agak kontroversial itu, Dok? Nun sewu, ini nampaknya given, Bro. Oke. Jadi kami belum bisa ya simpatetik, maka dimudahkan saraf stres, Bro. Saraf stres itu yang kita namakan sympathetic nervous system, simpatetik ya. Fight or flight ya, yang di otak itu nanti terhubung dengan otak tengah, Prof. Atau limbic brain yang di dalamnya terdapat amigdala itu, Prof. Amigdala, ya. Yang Prof. Suyanto sudah mencatat amigdala hijack. Amigdala hijacknya. Digodean, Dok. Ya, digodean. Nah, yang terakhir ini loh, Prof, yang tidak dikenalkan di masyarakat. Itu adalah saraf vagus yang subdiafragma, yang tidak bermilin, yang berhubungan dengan sistem pencernaan, Prof. Dan juga sistem reproduksi. Ya, dari pembagian 3 ini ya, yang di atas adalah saraf sosial, yang kedua di bawah itu adalah yang digunakan untuk defense, Prof. Jadi defense itu sebetulnya ada 2. Ada yang bersifat mobile, ada yang bersifat immobile. Yang mobile itu yang bersifat menyerang ataupun lari ketakutan. Dan yang terakhir itu yang kemarin sempat Prof. Suyanto menanyakan, ini yang dinamakan old vagus. Vagus, ya. Rabut saraf primitif. Ya. Jadi yang kita kenal dengan kalau di otak reptilian brain, Prof. Reptilian, ya. Reptilian brain, ya, yang nanti kaitannya dengan kejiwaan itu membuat orang itu glokro, depresi, putus asa, dan suicide, ya, sampai bunuh diri. Ya. Jadi inilah yang dinamakan substrat biologis yang berupa kabel. Ya. Baik, Prof, supaya kita lebih fokus lagi di dalam pembicaraan ini, mohon izin saya tutup terlebih dahulu. Ya. Jadi, Prof, karena nun sewu ya, kajian kita ini kan selalu mengaitkan dengan badan. Ya. Di mana dalam surat Adz-Dzariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Supaya kita ini dalam mengontrol diri itu lebih mudah, Prof. Ya. Nah, tadi misalnya orang kok dalam keadaan cemas menghadapi COVID-19, itu kan berarti yang tengah yang aktif itu. Ya. Nah, gimana kita mengembalikan ke hijau? Ya. Yang simpatetik tadi, sympathetic nerve. Sympathetic nerve itu dinaikkan lagi yang hijau. Ya. Namanya vagus smart. Vagus. Ya. Atau new vagus, Prof. New vagus, ya. Karena secara evolusi memang saraf ini dimunculkan yang paling akhir. Ya, yang paling awal itu kan old vagus, reptil. Reptilian. Ya. Yang primitif, gitu. Yang otak tua itu tadi. Ya. Nah, jadi menarik sekali kita sebagai individu, Prof. Dulu itu, karena ilmunya belum ada, Dok, itu. Ini yang terbaru, Prof. Perkembangan. Ya, terus kalau kita ikuti dari awal, awalnya kan dari jantung, Prof. Jantung itu kalau dibiarkan tanpa diatur, dia akan berdenyut 120 kali, Prof. Nah, makanya perlu dilakukan pengereman
atau dampening. Dampening ya. Nah, siapa yang ngerem itu adalah saraf yang di atas tadi, Prof. Yang Oke. namanya vagus smart. Smart. Oh, Gitu. iya. Dan Oh, itu secara ilmu kedokteran, Prof. wah. Vagus smart itu mengeluarkan neurotransmitter atau getah. Namanya asetilholin yang bisa menjadikan jantung lebih pelan, Prof. Lebih jinak, lebih jinak. Lebih jinak, gitu. Yang satunya saraf stres atau saraf simpatetik, dia juga mengeluarkan getah, Prof. Ya, itu namanya noradrenalin. Oke. Ya, yang bisa. Tapi dok, dalam riset bahwa Nggih. achievement itu digambarkan kurvanya itu parabolik terbalik itu loh dok. Nggih, terus pundi, Prof? Ketika orang stresnya, anxiety-nya itu optimal, maka prestasinya juga optimal. Tapi ketika sangat stres, itu di kurva Y-nya itu kan juga ke kanan. Jadi achievement-nya rendah. Kalau tidak stres sama sekali, itu juga rendah. Karena orang tidak stres sama sekali itu, menurut aliran psikologi, itu orang pahpoh sebetulnya, nggak tahu apa yang harus dicemaskan. Ini gimana itu Pak penjelasannya? Terus nun sewu, Prof, di fisiologi itu tidak dianjurkan kita mencapai tahap maksimal. Oke. Justru kita menghindari kata maksimal, Prof. Ya, ya. Yang dianjurkan adalah optimal. Optimal, ya, ya, ya. Nah, jadi kalau orang pahpoh, ondal-ondol, ingah-ingi, itu belum mencapai optimal, Prof. Oh ya, ya, ya. Nah, menurut saya, Prof, kemarin kan saya matur, sifat rububiyah itu juga mengandung unsur menstimuli. Jadi memang nggak bisa orang itu dibiarkan begitu saja, santai, gitu. Tapi memang harus ada pancingan, Prof. Ya. Terus Prof, ini orang kalau hanya saya kasih uang terus ya nggak bisa, harus kita beri rangsang, gitu. Ya, ya. Biar rodo mikir gitu. Ya, betul, betul. Jadi sekali lagi, Prof, individu yang saya, Prof, kenapa diminta hayya ala sholat, hayya alal falah? Nggak bisa, Prof, orang disuruh tidur terus. Oke, ya, ya. As-sholatu khairum minal. Jadi ketika Prof bangun dari posisi berbaring, itu sebetulnya stres loh, Prof. Oke, ya. Mengapa? Karena dalam keadaan berdiri, Prof, darah itu tertarik ke bawah oleh gaya gravitasi. Ya. Sehingga sudah cukup memicu penurunan tekanan darah yang dengan demikian mengganggu steady state. Steady state. Nah, untuk itulah maka perlu dirangsang. Itu yang aktif nanti saraf yang tengah tadi, Prof, sympathetic nervous system. Ya, ya. Supaya darahnya, tekanan darahnya naik, debar jantungnya naik. Oh. Nah, maka sekali lagi, Prof, manusia itu tidak boleh hidup di alamnya sendiri. Ya. Jadi harus ada keterlibatan hidayah tadi. Ya, ya, ya. Itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 22. Afama yamshi mukiban ala wajhihi. Apakah sama? Apakah orang yang berjalan tiarap, gitu, tretil itu, Prof, lebih memperoleh petunjuk dibandingkan orang yang berdiri dan berjalan di Siratal Mustaqim itu. Jadi sekali lagi, Prof tadi mengatakan orang dalam keadaan marah, overwhelming, itu tidak bisa mikir, Prof. Malah. Prof Yanto tiba-tiba mobilnya macet. Buka kapnya, Prof. Dalam keadaan kalut. Itu kan tidak fokus gitu. Ya. Betul. Kadang-kadang nun sewu jerijinya keselomot nopo niku mesin yang masih panas dan sebagainya. Tambah tidak karuan lagi, Prof. Ya, jadi sekali lagi kita perlu dalam kondisi steady state. Artinya, contoh, Prof, dalam keadaan bertanding, Prof. Nah, kalau menganggap lawan pertandingan itu musuh, itu insya Allah kalah, Prof. Ya. Oke. Muhammad Ali itu kalau tinju, Prof, itu penuh kasih sayang, Prof. Tidak mungkin Ali itu akan meng-KO pada ronde 1, 2, 3. Tapi tunggu sampai ronde 12.
Nah, waktu lawan Foreman itu, Prof, ya, itu kan tiketnya mahal itu, Prof. ya, Itu sambil lari-lari, ya ada arts-nya gitu loh. ya, Jadi dalam keadaan fight or flight sekalipun, Prof, ya, itu yang ditonjolkan play, Prof. play. Ini permainan, Prof. Wah, Aku hati. kalah ya monggo, Ya. menang itu ya mergo ono lawannya toh, Prof. Oh, ya, Nggak mungkin saya itu juara tanpa lawan. ya, nggak boleh sendiri ya. Nggak ada sendiri. Jadi sekali lagi, Prof, dalam Luar kondisi biasa. tegang, fight or flight, itu yang dikedepankan adalah play, Prof. Nanti Prof bisa membaca surat Al-Hadid ayat 20. Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Kehidupan itu bermain, bersendagurau, ya, berhias. Katen, Prof. Itu Iya, nanti bisa dilanjutkan, ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan Prof sangat bagus sekali. Manusia tidak bisa dibiarkan santai begitu, ya. pakoh, ondal-ondol, hingga ini. Itu, dan saya loh, Prof, lola, lolo. Tolong diberi rangsang gitu loh. Ya, Ya, kita tidak boleh hanya memberi kail, tidak beri uang saya, beri kailnya saja. ya, Ya, nanti dia bisa mancing untuk, ya, rasanya puas ya. Nah, kalau ya, dikasih uang kok meng semene gitu. Oh, gitu, Prof. Terus saya, ya. kalau kita sudah memberi malah malah salah kedatian itu ya. Jadi sekali lagi, Prof, otak itu tidak sendiri. Sendiri ya. Dia terhubung dengan kolb, dengan jantung, Prof. Langsung. Jadi tidak mungkin kita pikir deg-degan. Aku wis maca Quran kok isih sedih ya. Aku isih cemas ya. Padahal sudah khatam 3 juz. Jadi sekali lagi ini esensinya di sini. Ya, Jadi ada keterhubungan antara otak dan hati. Ya, minta maaf kita meminjam istilah hati karena ini yang populer di masyarakat. Yang sebenarnya jantung loh, Prof. jantung ya, ya. Nah, kita agak susah juga merubah istilah dari hati ke jantung. Jantung, Jadi yang namanya kolb itu jantung. jantung. Nah, jadi sekali lagi, Bro, bagaimana otak itu bisa bekerja tenang? Itu kalau bottom up-nya itu beres. Beres ya, ya. Perifernya beres. Perifernya beres. Tetapi perifer yang mana, Prof? Ya, Perifer yang bagus, smart. smart. Ya. Ya. Karena apa, Prof? Saraf tadi terhubung dengan wajah, Prof. Oke, yang bagus smart ya. Iya. Mengapa dinamakan smart? Oke. Dan vagus itu terhubung dengan vocalization, Prof. Ya, ya, ya. Ya, tutur katanya santun. Ya, Pangandikanipun bermutu. ya. Gitu. Karena apa? Vagus smart itu incompatible dengan sesuatu yang buruk, Prof. Yang buruk itu, Prof, itu tempatnya yang di bawah itu, simpatetik dan yang old vagus. Ada di 2 tempat, Dok ya. Di dua tempat tadi. Ya. Mengapa tadi Prof Srianto langsung menangkap istilah dampen? Yang bisa mendampening itu adalah vagus smart. Vagus smart. Ya, Jadi tadi Prof, monggo. vagus smart itu punya apa ya, seperti persneling otomatis ya, ketika ada mengucapkan yang jelek itu Persis, otomatis mengoreksi, Dok. persis, Prof. Jadi boleh dikata itu sebagai remnya. Ya, rem. Jadi Ya. menurut saya, Prof, pengendalian itulah kunci, Prof. Ya, ya. Wah, nah ini sebelum ada revolusi ilmu kedokteran, itu kan tidak dimaknai dengan semangat social engagement segala macam itu, Dok. Bukan. Jadi semangatnya hanyalah fisik saja. Fisik saja. Ya. Di level jantung saja, Prof. Gitu. Jadi kita memberikan asetilkolin atau adrenalin itu levelnya biologis terus, Prof. Biologis ya. Jadi dengan revolusi inilah, revolusi pengetahuan ini, kita melihat manusia itu lebih utuh. Ya, ya. Dan kita lebih memahami sehingga judgmental problem itu bisa dikurangi lah paling tidak. Ya, ya. Gitu. Karena perilaku manusia, behavior, itu adalah cermin dari ketiga kabel tadi, Prof. Ya. Oke. Yeah. Tergantung dari hasil interaksi dari ketiga penghubung tadi.
Persis. Ya. Persis. That is non Prof. Yang paling sederhana konsepnya adalah kita ini kan selalu mendapat rangsang, Ya. stimulan. Nah, responnya bagaimana? Nah, Oke. kenapa akhlak itu, Prof, tidak dipikir, Prof? Ya, 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 ya. Akhlak itu perbuatan yang otomatis. Ya. Mengapa disinilah perlu pembelajaran, pembiasaan, Ya. sehingga ada istilah jangan membenarkan yang biasa. Bisa. Biasakan yang Ya, benar. kalau yang benar. Benar, ya. Supaya ada Wasi. habituasi. Betul, Prof. Jadi ada aksi reaksi, tapi reaksi yang bagus. Mengapa ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Inilah, Prof, mengapa kemarin kita singgung-singgung Ali Imran 159. Ya, kalau kita itu merespon lingkungan dengan keras, mereka akan lari. Iya. Gitu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hati yang lembut itu pasti karena peran dari Vagus Smart tadi, Prof. Ya, ya, ya. Wah, ini dai-dai itu harusnya belajar mengenai hakikat Vagus Smart ini, Dok. Saya itu. Ya. Milo Nusewu dengan forum ini kan nanti lebih leluasa, Yeah. bisa merembes sampai ke teman-teman yang lain, mengatakan, Prof. Ya. Oh, luar biasa ya. Itu dan hasil interaksi ketiga itu tadi akan menentukan imunitas kita menghadapi COVID juga, Dok. Justru ini, Prof. Selama ini kan tidak menyembul ke permukaan. Imunitas tubuh itu sangat tergantung dari kerja Vagus Smart. Ketika yang dominan adalah saraf yang simpatis tadi, sympathetic nervous system, maka terjadi pelemahan dari imun sistem, Prof. Ya. Jadi yang namanya fight or flight, ketegangan, itu justru akan melumpuhkan sistem kekebalan kita. Karena apa, Pak? Vagus Smart itu mengemban 3 tugas, Prof. Ya. Yang pertama adalah health, yang kedua adalah growth, Ya. yang ketiga adalah recuperation. Oh. Atau penyembuhan, Prof. Ya. Jadi mengapa pasien itu dilabeli pasien, Prof? It's 7 hours. Karena yang sabar itu adalah Vagus Smart tadi, Prof. Ya. Kalau saraf simpatis, saraf stres itu ya ininya marah terus, Prof. Ya. Ya toh? Kenapa saya kok sakit begini? Itu kan jadi, nah yang glokro itu yang old vagus. Ya, sudah ya itu tadi, Prof. Tidak punya keinginan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dok. Kalau terjadi sesuatu dari sisi medis, itu yang diintervensi itu Vagus Smart atau old brain-nya itu, atau simpatetiknya itu. Jadi, Prof, dunia kedokteran dengan medisnya itu kan non sewu ya, melalui kimiawi ya, zat kimiawi. Itu sebetulnya arahnya mengembalikan ke kondisi homeostasis atau steady state. Berarti larinya ke Vagus Smart tadi, Prof. Ya, maka sebagai seorang dokter itu ya jangan medeni, Prof. Ya, kita ini ingin membantu proses penyembuhan atau sebaliknya. Berarti kita pendekatannya harus holistik tadi, Prof. Oke, ya. Ketemu dokternya saja sudah senang. Ini berarti cepat sembuhnya, Prof. Ya, betul. Inilah perlunya apa yang kita namakan co-regulation, Prof. Co-regulation, ya. Jadi masing-masing individu kalau ketemu itu sebetulnya mengarahkan kepada Vagus Smart-nya tadi, Prof. Ya, oke. Itu namanya co-regulation. Oke, ya. Jadi jangan sampai ketemu saja kok seperti ketemu nun sewu, Prof. Medeni itu kan itu turun ke bawah, Prof. Ke sympathetic nervous system, ke fight or flight. Ya. Jadi jangan sampailah ketemu orang melengos misalnya. Ya. Wah, itu kenapa, Prof, kalau sholat ada teguran? Orang melengos ada teguran, ada di surat apa, Dok, yang Nabi pada melengos itu?
Again yang saya. itu Rasulullah Ya, ditegur. saya juga lupa. Rasulullah yang terakhir itu di turutan ya. Ya. Oh. Abasa. Oh, Abasa ya kelihatannya. Ya. Terus Rasulullah ditegur, tapi sekali lagi pribadi Rasulullah sudah bagus itu memang levelnya seperti itu aja ditegur gitu. Ya, ada yang mengingatkan. Iya, diingatkan. Jadi sekali lagi Prof, ketemu orang itu mestinya seneng. Ya. Prof Suyanto itu belum ada acara semacam ini, malam sebelum pagi udah gembira dulu. Saya terbukti dok, saya itu kalau pusing meriang-meriang itu diajak seminar ceramah itu malah sehat. Berarti ini Vagus Smart-nya itu bekerja ternyata. Saya setuju Prof. Jadi Vagus itu mengemban 3 tugas tadi. Health, growth, recuperation. Peremajaan, penyembuhan, healing gitu. Ya. Subhanallah. Wah, luar biasa dok. Ini merupakan ilmu baru revolusi kedokteran. Saudara-saudara, para pemirsa Suyanto.id, luar biasa tausiah Ustadz Zainal Mutakin ini akan membuat kita menjadi lebih berada pada steady state atau homeostatis, dan keadaan ini yang membuat kita selalu bahagia, selalu ceria, dan imunitas kita naik, dan insya Allah COVID pun juga bisa kita atasi. Terima kasih dok atas tausiahnya. Insya Allah kita akan ketemu Sabtu yang akan datang dok, dan ini sudah saya jadwal sesuai link yang kami kirimkan kepada dokter sampai 25 Desember. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita untuk melayani informasi bagi para sahabat-sahabat kita, dok. Gitu dok ya. Dan akhirnya kita berpisah untuk sementara. Ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.